Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin wa ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa habibina wa qudwatina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dimanapun berada, khususnya teman-teman siswa-siswi SDT Al-Ma'mur yang insyaallah kami banggakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur yang berlipat ganda karena Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita berada di antara hamba-hamba Allah yang shalih, masih mengizinkan kita untuk melakukan amal-amal shalih, khususnya amal ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah ini, yang semoga keseluruhannya itu bisa menjadi timbangan amal baik kita kelak di hari hisab. Karena bahagianya seorang yang beramal itu adalah ketika amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga teratur kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga kepada seluruh umatnya sampai nanti akhir zaman, termasuk kita yang hari ini sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Alhamdulillah teman-teman, kita hari ini berada di hari ke-16 Ramadan. Ini artinya kita sudah melewati setengah perjalanan. Tinggal kita memaksimalkan setengah perjalanannya lagi. Semoga Allah menjaga kesehatan kita dan juga membimbing kita agar kita istiqomah untuk memaksimalkan amal baik di setengah bulan ini yang akan berakhir. Baik teman-teman, di hari ke-16 ini insya Allah kita akan mengingat kembali sebuah nasihat dari panutan kita, dari teladan kita sepanjang masa, nasihat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nasihat beliau? Rasulullah menasihati kita dalam salah satu hadis yang diriwayatkan sama sahabat mulia Abu Hurairah. Kata Rasulullah itu, "Fa idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus, fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah." Jadi kata Rasulullah itu, kalau fa idza sa'altumullah, kalau kalian minta sama Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah firdaus, maka mintalah surga firdaus. Kenapa? Fa innahu awsatul jannah, karena surga firdaus itu adalah surga yang paling tengah, wa a'lal jannah, dan surga yang paling tinggi. Jadi Rasulullah ngasih kita nasihat, ngasih kita motivasi supaya kita minta firdaus, supaya kita termotivasi untuk melakukan amal-amal sholih sampai kita mendapatkan balasan terbaik, yaitu surga firdaus al-a'la. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman, siapa yang pengen masuk surga firdaus? Insyaallah pengen masuk surga firdaus semuanya ya, alhamdulillah. Tapi teman-teman, ketika kita minta surga firdaus, maka kita harus berusaha untuk mendapatkan itu. Sama kayak kita minta sama Allah buat dikasih hasil ujian yang bagus, maka kita juga akan berusaha kan untuk belajar lebih giat, lebih rajin lagi. Nah, sama ketika kita minta firdaus pun, maka kita harus berusaha untuk mendapatkan itu. Lalu gimana caranya? Nah teman-teman, Allah Subhanahu wa taala udah ngasih tahu kita caranya, dan caranya ini ada di dalam Al-Quran. Karena ada di dalam Al-Quran, maka tidak diragukan lagi, karena Al-Quran itu dzalikal kitabul la raiba fih, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Jadi caranya ini udah pasti yang bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan surga firdaus. Nah, apa itu caranya? Salah satu caranya adalah, ini salah satu ya, salah satu caranya adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah itu dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kata Allah, mereka itu orang-orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan atau perkataan yang gak berguna, dari hal-hal yang gak berguna. Jadi penduduk firdaus itu adalah mereka itu ketika di dunia itu adalah
orang-orang yang menjauhkan diri dari hal-hal yang gak bermanfaat. Jadi salah satu cara, salah satu usaha kita untuk mendapatkan surga Firdaus adalah dengan kita meninggalkan hal-hal yang gak bermanfaat. Apapun itu, mau itu perkataan, mau itu perbuatan, selama itu gak bermanfaat, tinggalkan. Karena kita mintanya surga Firdaus. Makanya teman-teman di sekolah itu selalu dikasih nasihat kan, kalau misalkan ada perkataan yang yang masuk ke telinga kita nih, yang baru masuk ke telinga kita, terus kita belum tahu artinya, maka jangan diucapkan karena khawatir artinya itu gak bermanfaat. Apalagi khawatir artinya itu tidak baik. Terus misalkan lagi belajar nih teman-teman, lagi belajar, terus gurunya lagi ngerangin, lagi ngejelasin, terus kita malah asik sendiri, malah fokus sendiri, malah atau bahkan malah isengin temannya yang lagi fokus belajar, kita isengin sampai dia gak fokus. Nah itu jangan dilakukan karena itu tidak bermanfaat buat kita, dan lebih lagi itu gak bermanfaat buat orang lain ya teman-teman. Karena kita minta firdaus, maka kita harus meninggalkan hal-hal yang gak bermanfaat. Dan meninggalkan hal yang gak bermanfaat itu adalah salah satu tanda baiknya Islam seseorang. Sebagaimana sabdanya Nabi Muhammad SAW, kata Nabi itu, min husni islamil mar'a tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu di antara tanda baiknya Islam seseorang itu adalah meninggalkan hal yang gak bermanfaat untuk dirinya. Semoga Allah menjauhkan kita dari hal-hal yang gak bermanfaat dan membimbing kita supaya kita istiqomah melaksanakan amal-amal baik sampai kita Allah berikan surga Firdaus. Dan yang utama, insya Allah di dalam surga Firdaus itu ada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah berikan kita kemuliaan untuk bisa bertemu sama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan juga kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.